Masih di belakang masih ada 90 miliar koin pi. Masya Allah. Masih ada 90 miliar. Sekarang yang lagi diacak-acak ini baru 10 miliar. Iya, baru 10%. 10%. Nanti tahun ke depan bukan berarti berkurang 10 miliar lagi jadi 80 miliar. Enggak. Di akhir tahun akan diaudit. 10 miliar pertama kemarin ketika diaudit terkumpul berapa? Katakanlah terkumpul 9 miliar. Loh, yang 1 miliar mana ini? Nah, 9 miliar akan dicari tahu. Oh, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Untuk mengawali tahun anggaran baru, tentunya ada suplai untuk menggenapkan menjadi 10 miliar. Berapa suplainya? Cukup 1 miliar. Sehingga sisa yang ada masih 89 miliar. Lalu kan begitu. Lah ini. Jadi nanti keuntungan yang dikejar Pak Injai bukan uang, melainkan kepuasan batin. Pak Injai akan merasa puas dalam batinnya ketika Pak Injai melihat orang-orang di sekitar semua pada tersenyum bahagia. Iya, Pak. Ketika melihat orang lain hidupnya mulai membaik sejahtera. Itu misi kemanusiaan. Untuk apa Pak Injai mengejar keuntungan uang? Sementara uangnya Pak Injai 100 tahun ke depan nggak pernah habis. Akan terus mengeluarkan uang-uang yang baru. Yang mampu memproduksi, malah dikatakan pioner merupakan sumber likuiditas. Ini. Untuk itu, nggak perlu kita terkenal. Itu. Nggak perlu kita disanjung, nggak perlu kita dihormati, nggak perlu kita terkenal. Nah ini. Senyap, low profile, nggak nampak biasa. Semakin sedikit orang yang mengenal kita, yang mengetahui kita, semakin tinggi tingkat ketenangan kita. Sebaliknya, semakin banyak orang yang mengetahui kita, semakin berkurang tingkat ketenangan kita. Ngeri ya Pak De? Iya, betul. Oh, betul, Pak De. Maka tidak perlu terkenal. Kayak di Bali tuh. Malah mengasingkan diri, kita tinggal di puncak gunung, di tepi pantai, di villa-villa, mencari ketenangan aja. Sekali waktu keluar jalan ketika kita lihat orang susah, kita jalan ketika melihat orang itu kesulitan, ketika jalan macam-macam, kita bantu. Siapa? Samsul. Padahal Pak Injai. Pak Samsul dari mana? Dari Jawa Timur saya. Padahal dari Tangerang. Sudah itu pergi udah. Nanti orang itu ditanya, ada apa? Ketemu Pak Samsul dari Jawa Timur. Padahal Pak Injai namanya Pak Injai dari Tangerang. Jadi tidak bodoh rasa itu udah. Kita cukup sudah merasa puas, membuat kita itu tenang dan kita semakin bahagia. Nah ini, terkenal banyak orang tahu justru malah membahayakan. Iya, betul, Pak De. Perlu diingat, oligarki runtuh gara-gara kita. Elit global jatuh hancur gara-gara kita. Mereka tidak dendam sama kita, tapi mereka berupaya untuk mendapatkan aset yang ada di tangan kita. Kalau kita ketangkep, ini kita bicara kotor aja, kita bisa diambil, dibawa, diajak, dan kita akan dijadikan ATM oleh mereka. Hidup kita dilayani, tapi kita terbatas. Ibarat kita ini hidup di dalam sangkar emas. Sekalipun itu emas, tapi kalau itu sangkar, kita akan dijadikan mesin uang. Ngeri ya Pak De ya? Karena memang pada hakikatnya kita adalah sumber uang. Untuk itu, low profile.
biasa. Orang hidup di dunia yang dikejar adalah ketenangan, bukan sebatas kebahagiaan. Orang yang bahagia belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti bahagia. Karena untuk bisa bahagia dengan senang bisa membuat orang bahagia, tapi senang belum tentu tenang. Tapi kalau tenang sudah pasti senang dan bahagia. Jadi bannernya dicopot aja Pak De. Kalau untuk saat sekarang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ketika itu nanti terjadi, sudah minggir dah. Jadi incaran Pak De. Karena tidak serta merta itu nanti, nggak serta merta. Kita nanti setelah katakanlah tanggal 28 ya, katakanlah 28, kita ekosistem P-Network yang universal baik dari sisi internal maupun eksternal yang terkait, perusahaan-perusahaan yang sudah berafiliasi terintegrasi, sentral bank CBDC yang sudah terintegrasi itu sudah bergerak. Ini sudah mulai merangkak memasuki bulan Juli. Aplikasi-aplikasi yang terdesentralize semua itu akan keluar ibarat jamur di musim hujan. Ketika ini mereka muncul, semua berproses selama bulan Juli. Semacam simulasi, pemanasan, agar nanti ketika kita mulai main tidak sampai kram. Sebelum renang kita pemanasan, sebelum lari maraton kita pemanasan, sebelum angkat besi kita pemanasan agar tidak kram. Selama bulan Juli kita ini pemanasan, melakukan transaksi sudah kecil-kecilan sambil mengevaluasi aplikasi-aplikasi yang sudah terdesentralize. Pihak pengembang mencari sisi kelemahan untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan. Kita penerima manfaat berupaya untuk mempelajari, memahami isi daripada platform, format setiap platform seperti Lazada, Shopee. Pada hakikatnya sama, tapi tataannya kan beda. Beda Pak De. Nah itu. Tadi saya sudah cek di Booster Pak De, yang Booster itu pengisian pulsa token itu 2.000 rupiah 0,4 pi Pak De. Iya, nggak apa-apa. Sekarang Ini masih fase ini karena memang mana sih Pak De? pemanasan aja. Lah ini nanti setelah memasuki bulan Agustus baru undang-undang digital currency, cryptocurrency ditetapkan dari Gedung Putih Agustus. Iya Pak De. Yang menyampaikan ini adalah Direktur Eksekutif Gedung Putih di bidang digital currency. Namanya Robert Hiner. Pada saat konferensi konsensus 2025 hari pertama tanggal 14. Oke, iya Pak De. Penerapan Undang-Undang Agustus. Loh, berjalan kan ini? Loh ini. Nah, di sini nanti kita mulai siap-siap, santai aja. Mulai. Jangan keburu-buru beli rumah atau beli mobil gampang. Cari tempat tinggal yang nyaman. Gimana? Ya cari villa dulu. Berapa per hari? 400 bayar. 1 minggu bayar. 1 bulan pun bayar 400.000 aja. Ini. Dan ini berita sudah semakin kencang. Batas pengeluaran per bulan 250.000 US dollar alias 4 miliar rupiah alias 0,8 P per bulan. Iya, saya sempat melihat postingannya itu Pak De.
Nah, ini berita-berita di Benar, benar, Indonesia Pak nih. De, benar. Media-media Indonesia ini sudah gencar. Wah, yuk mulai kebakaran jenggot, mulai kubu kabeh wong-wong. Media Indonesia sudah rame. Itu. Artinya di sini pertama cari tempat yang nyaman. Gak usah mikir-mikir. Yang penting kita bawa pakaian ganti, handphone sudah kelengkapan ini, tinggal di villa kan. Semua pusat tata kelola kita ada di wallet kita. Wallet kita adalah bank kita. Wallet kita adalah kantor kita. Wallet kita adalah tempat kita mendirect, memanajemen keuangan kita. Itu. Mau beli apa? Ayo wis, nanti ada kurir yang ngantar. Mau beli mobil pun tinggal tunjuk, nanti sudah ada yang ngantarkan. Kalau bicara ke arah sana jadi ngeri-ngeri gimana gitu Pak De. Nah itu. Lalu rumah tempat tinggal nanti santai. Sekali lagi, kita ini tentara, kita ini pasukan. Kita akan menjadi sumber likuiditas. Karena pabrik uang tidak ada. Pabrik percetakan uang seperti Peruri tidak ada. Pabrik percetakan terbesar di Amerika seperti Fed itu tidak ada. Tidak ada pabrik yang mencetak uang. Semua mengarah pada digitalisasi. Dan pi menjadi emas. Bisa dijadikan aset cadangan atau yang membackup besarnya kuota mata uang. Semakin besar kepemilikan koin pi oleh setiap negara, maka semakin besar backup likuiditasnya. Itu semakin banyak kuota mata uang yang dimiliki, maka semakin leluasa. Saya ibaratkan, saya mempunyai 1 hektar sawah, tapi saya sedikit punya modal. Hanya untuk beli bibit, sudah habis uang saya. Untuk beli pupuk tidak cukup, saya harus utang. Ketika panen, otomatis hasilnya saya pakai untuk bayar utang pupuk. Untuk bayar tenaga kerja aja, saya juga utang, bayari. Otomatis BEP-nya kecil, ya kan? Hasilnya itu kecil. Berbeda ketika Pak Injay punya sawah 1 hektar, uangnya Pak Injay banyak. Pak Injay tidak perlu utang, bibit bayar, pupuk bayar, tenaga kerja bayar. Lah ini kan, ketika panen ya sudah uangnya Pak Injay sendiri. Berbeda dengan saya. Artinya semakin banyak modalnya negara, semakin leluasa negara ketika membangun sebuah perekonomian. Semakin baik tingkat ekonominya akan memberikan dampak pada tingginya nilai mata uangnya terhadap mata uang yang lain, khususnya dolar. Kalau sekarang kita 16.000 per dolar, bisa-bisa nanti 10.000 per dolar. Bahkan nggak nutup kemungkinan 5.000 per dolar. Ya kan gitu. Jadi ini nggak bakal berpengaruh ke mata uang kripto lainnya, Bapak De. Enggak. Pi tidak punya saingan. Dan Pi tidak akan menghancurkan siapa-siapa. Karena Pi hanya duduk sebagai barometer. Justru Pi mempunyai fungsi sebagai stabilisator, stabilitas gitu ya, stabilizer, Ya Pak De. stabilisator itu. Jadi tidak ada saingan ya, kalau tidak ada saingan berarti kan tidak ada yang dihancurkan. Nah itu makanya Pi punya angka konstan, angkanya konstan 314159 US dollar. Dan Pi sudah dipeget atau dipatok sebagai mata uang global.